Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perilaku rendah hati ataupun tawadu. Semoga setelah teman-teman menyimak video ini, teman-teman bisa mencontohkan ataupun menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas pengertian rendah hati. Pengertian rendah hati ataupun tawadu. Tawadu itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah rendah hati. Nah, jadi sama ya antara tawadu atau rendah hati. Nah, rendah hati sendiri artinya adalah tidak sombong atau tinggi hati ataupun tidak membanggakan diri. Jadi tawadu atau rendah hati bukanlah sikap yang merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain, bukan sikap lebih kaya dari orang lain, bahkan bukan juga lebih mampu dari orang lain ataupun yang lainnya, sehingga tidak merendahkan orang lain. Itulah tawadu atau rendah hati, tidak merasa sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Akan tetapi, rendah hati bukan merasa rendah dari orang lain, sehingga merasa malu atau minder tampil untuk unjuk kemampuan. Misalnya, menolak jika ditunjuk jadi ketua kelas atau memimpin suatu kegiatan karena merasa tidak bisa. Tidak mau menampilkan diri dalam hal kebaikan. Itu bukanlah rendah hati ya teman-teman, tetapi itu adalah rendah diri. Jadi harus dibedakan ya antara rendah hati dan rendah diri. Jadi dapat diartikan rendah hati ataupun tawadu adalah sikap tidak merendahkan orang lain dan juga tidak merendahkan diri sendiri. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang rendah hati ataupun tawadu yaitu saat bertambahnya ilmu, maka dia semakin bertambah pula sikap rendah hati dan kasih sayangnya. Nah, teman-teman, seperti ibaratnya seperti padi, semakin berisi dia semakin menunduk. Nah, maksudnya apa? Ketika dia punya ilmu tinggi, tapi dia tidak sombong dengan ilmu yang dia miliki. Dia menganggap ada orang lain yang lebih tinggi ilmunya dibanding dia. Kemudian saat bertambah amalnya, maka semakin meningkat rasa takut dan waspadanya. Kenapa? Amal yang dia miliki itu mungkin ada yang lebih tinggi dari amalnya. Kemudian saat bertambah usia, maka semakin berkurang ketamakan nafsunya. Nah, karena di dunia ini sifatnya hidup itu hanya sementara. Nah, ketika dia udah bertambah usia, dia menganggap berarti sisa hidupnya tidak banyak lagi. Nah, begitu. Kemudian saat bertambah hartanya, maka bertambah kedermawaan dan kemauannya untuk membantu sesama. Mengapa teman-teman? Karena ketika kita memiliki harta banyak, semua itu hanya sifatnya sementara. Allah mudah saja untuk mengambilnya. Makanya ketika dia memiliki harta yang banyak, dia menganggap itu hanya titipan dan dia bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kemudian
Saat bertambah tinggi kedudukan dan posisinya, maka semakin dekat dengan manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai kebutuhan mereka serta tidak sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka la tahriqal arda wala tablughal jibala qula, yang artinya dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Selanjutnya, menghindari penyakit hati. Nah, sikap rendah hati ataupun tawadu merupakan lawan dari sifat takabur atau sombong. Nah, sombong ini merupakan salah satu jenis penyakit hati yang sangat berbahaya. Di antaranya, sebab timbulnya rasa takabur adalah yang pertama, orang yang memandang bahwa kekayaan harta akan membuat orang bisa lebih mulia dan terhormat. Kemudian, orang yang suka membanding-bandingkan nikmat yang diperolehnya dengan yang diperoleh orang lain dengan melupakan Allah yang telah memberi nikmat. Kemudian, orang yang merasa lebih unggul dan sempurna dari orang lain dalam bidang ilmu dakwah, pendidikan, ataupun yang lainnya. Nah, mengingat bahaya yang ditimbulkan oleh sikap takabur, maka sebaiknya kita segera mengobati sikap takabur itu. Dengan cara apa? Yang pertama, menjenguk orang sakit, menyaksikan orang yang meninggal dunia, mengantarkan jenazah ataupun ziarah kubur. Mengapa, teman-teman? Karena mengingatkan kembali kepada diri kita sendiri bahwasanya kita juga akan bisa sakit, kemudian kita juga bisa mati seperti yang kita lihat. Kemudian berteman dengan orang-orang yang tawadhu dan ahli ibadah. Kenapa? Ketika kita berteman dengan orang-orang yang tawadhu dan ahli ibadah, lambat laun yang tadinya kita juga bukan tawadhu, kita akan terbawa juga untuk tawadhu. Kemudian memikirkan dan merenungkan semua nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia berpikir bahwasanya nikmat Allah ini hanya titipan. Allah bisa saja ambil kapan aja Allah mau. Kemudian menghadiri majelis-majelis taklim dengan tujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, sekaligus bersilaturahmi dengan saudara-saudara. Selanjutnya meminta maaf kepada orang yang disakiti ataupun dihina. Selanjutnya melakukan introspeksi untuk mengetahui penyakit-penyakit hatinya. Ini penting banget buat kita, teman-teman, karena terkadang kita nggak sadar apa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang udah kita lakukan, tetapi kita sendiri tidak sadar. Nah, ketika kita berbuat kita tidak sadar, maka kembali lagi kita ingat-ingat kembali kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Jika memang kita belum minta maaf, kita minta maaf dengan orang yang sudah kita sakiti. Ataupun ketika kita merasa terkadang memiliki sifat sombong, nah kembali lagi introspeksi diri, ingat-ingat kembali, kemudian perbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yaitu selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berharap sesuatu, teman-teman, berharaplah kepada Allah yang mempunyai alam semesta ini. Karena ketika kita berharap kepada manusia belum tentu kita mendapatkannya. Tetapi ketika kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan memberikannya. Selanjutnya, bagaimana menerapkan sikap rendah hati dalam hidup sehari-hari. Nah, berikut contoh sikap rendah hati ya teman-teman yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teman-teman bisa juga lihat di halaman 57. Menyapa orang lain dengan sopan dan santun. Nah, ketika kita bertemu siapapun itu, tidak memandang ataupun guru kita, teman kita,
orang tua dari teman kita, siapapun itu, kita sapa ya dengan sikap yang sangat santun. Kemudian bersikap ramah saat ditanya orang lain. Bersikap ramah ini kita tidak memandang siapa orangnya, apakah dia orang kaya ataupun miskin ya. Selanjutnya menyapu rumah dengan niat membantu orang tua. Nah, karena kita berpikir bahwasanya orang tua kita sudah capek, bahkan lebih capek dari kita. Alangkah baiknya kita banyak membantunya dengan cara apa? Nah, seperti tadi salah satunya adalah menyapu rumah dengan niat membantu orang tua. Kemudian menjenguk teman ataupun tetangga yang sakit, karena obat dari orang sakit itu tidak hanya obat dari dokter teman-teman, tetapi dijenguk oleh tetangganya itu merupakan salah satu obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kita. Oke teman-teman, demikian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan pastinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.